Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan hidayahnya saya masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan seminar hasil dari tugas metodologi penelitian dengan judul Peran Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa dari Latar Belakang Keluarga yang Kompleks. Yang saya hormati Bapak Dr. Syahrul MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denur Fadila dengan NIM 2022 01010440. Adapun yang latar belakangi penelitian saya yakni pendidikan karakter adalah fondasi penting dalam membentuk kepribadian siswa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kritis moral. Siswa dari keluarga yang tidak harmonis seperti broken home atau kurang perhatian cenderung menghadapi hambatan psikososial yang mengganggu pembentukan nilai-nilai moral. Nah, sekolah berperan sebagai rumah kedua untuk mengisi kekosongan peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Oke, adapun rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama, bagaimana peran sekolah dalam membentuk karakter siswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang kompleks, yaitu ada yatim piatu, broken home, atau kurang perhatian. Yang kedua, bagaimana strategi guru dan pihak sekolah dalam menangani tantangan karakter siswa akibat kurangnya dukungan dari lingkungan keluarganya. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat peran sekolah dalam membentuk karakter siswa dengan latar belakang keluarga yang kompleks. Dan tujuan penelitian saya yang pertama ada mendeskripsikan peran sekolah dalam membentuk karakter siswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang kompleks. Yang kedua, menganalisis strategi guru dan pihak sekolah dalam menanamkan nilai-nilai karakter serta mendampingi siswa yang mengalami hambatan sosial emosional. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter bagi siswa dari keluarga yang tidak harmonis. Oke, kita lanjut pada manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian saya ada 2, yaitu manfaat teoristis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoristis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmuwan dalam bidang pendidikan karakter, khususnya tentang bagaimana sekolah berperan sebagai agen pengganti keluarga dalam membentuk moral, etika, dan kepribadian siswa dari keluarga dengan latar belakang yang kompleks. Adapun manfaat praktis bagi sekolah dan guru, memberikan referensi strategi efektif dalam membina karakter siswa dari keluarga yang tidak ideal. Kemudian untuk orang tua, menjadi bahan refleksi akan pentingnya sinergi antara peran sekolah dan keluarga. Kemudian bagi peneliti lain menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang pendidikan karakter dan dinamika sosial emosional siswa di sekolah dasar. Kemudian kita masuk pada bab 2. Di sini ada teori. Nah, pendidikan karakter dan latar belakang keluarga merupakan 2 elemen krusial dalam membentuk pendidikan anak. Kajian teoristik dalam penelitian ini memberikan dasar pemikiran tentang konsep, dampak, dan pendekatan yang digunakan dalam pembentukan karakter melalui lembaga pendidikan formal. Adapun latar belakang keluarga yang kompleks dan dampaknya. Pada keluarga merupakan institusi pertama dalam membentuk karakter anak. Namun, ketika struktur dan fungsi keluarga itu terganggu, anak dapat mengalami kesulitan emosional dan sosial yang menghambat perkembangan nilai-nilai moralnya. Adapun beberapa dampak negatif dari keluarga kompleks terhadap karakter siswa, diantaranya kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, ketidakseimbangan emosi dan penurunan rasa aman, rendahnya kontrol diri dan kemampuan bersosialisasi, dan tingginya resiko perilaku menyimpang di sekolah. Adapun peran sekolah dalam membentuk karakter siswa, sekolah sebagai agen formal pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter siswa. Nah, terlebih bagi mereka yang tidak mendapatkan bimbingan dari keluarga, sekolah dapat menjadi rumah kedua yang menyediakan kasih sayang, keteladanan, dan pembinaan nilai.
Kemudian strategi pembentukan karakter di sekolah dasar. Strategi pembentukan karakter di sekolah dasar harus dirancang secara menyeluruh dan disesuaikan dengan kondisi psikososial siswa. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya mengandalkan pengajaran tetapi juga pembiasaan, interaksi sosial, dan pendampingan. Kemudian ada penelitian terdahulu. Kajian terhadap penelitian sebelumnya memperkuat posisi dan relevansi penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran sekolah sangat vital dalam membentuk karakter siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga broken home atau tidak ideal. Menurut Lestari 2024 mengatakan peran guru sebagai pengganti orang tua itu sangatlah signifikan. Baik, kita lanjut pada bab 3, yaitu ada penelitian dan jenis penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus karena bertujuan menggali secara mendalam dinamika peran sekolah dalam membentuk karakter siswa yang berasal dari keluarga kompleks. Nah, untuk pendekatan itu ada kualitatif, yaitu menggali makna dan realitas sosial siswa di sekolah. Kemudian studi kasus berfokus pada satu lokasi, yaitu SD Negeri 52 Kendari. Kemudian kontekstual dan pendalaman di sini memahami strategi, tantangan, dan praktik pendidikan karakter. Adapun lokasi dan waktu penelitian, lokasi penelitian dipilih secara proportif berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. SD Negeri 52 Kendari dipilih karena memiliki kepedulian tinggi terhadap siswa dari keluarga kompleks. Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan. Baik, adapun teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif. Yakni ada observasi partisipasif, yaitu mengamati kegiatan harian sekolah seperti sholat duha, 3S, dan 7 kebiasaan. Kemudian ada wawancara mendalam, yakni dilakukan kepada guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua untuk menggali pengalaman dan persepsi. Kemudian ada dokumentasi. Nah, untuk menganalisis dokumen sekolah seperti RPP atau catatan konseling dan program kerja binaan karakter. Lanjut, ada instrumen penelitian. Adapun instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman observasi, yaitu pedoman mencatat proses pendidikan karakter, kemudian pedoman wawancara, lembar checklist dokumentasi, alat perekam, dan catatan lapangan. Baik, kita lanjut pada bab 4, yaitu pembahasan dan hasil. Di sini ada peran sekolah dalam membentuk karakter siswa. Sekolah bertindak sebagai second home bagi siswa yang kehilangan fungsi keluarga melalui pendekatan yang hangat dan empatik. Nah, sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan sosial anak. Kemudian strategi penanganan tantangan karakter siswa. Adapun strategi penanganan yang diterapkan meliputi strategi preventif, yaitu penguatan nilai sejak kelas 1, rutinitas positif, lingkungan yang kondusif. Kemudian ada strategi intervensi, yang dimana konseling individual, terapi kelompok, dan modifikasi perilaku. Kemudian ada strategi kolaboratif, yaitu kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan lembaga profesional. Dan strategi motivasional, yaitu mentoring siswa, pemberian tanggung jawab, dan reward. Kemudian ada faktor pendukung implementasi karakter. Keberhasilan sekolah dalam pembentukan karakter tidak lepas dari sinergi internal dan eksternal, lingkungan yang suportif, dan sistem sekolah yang mendukung membuat upaya karakterisasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Adapun hambatan dalam pembentukan karakter, meski menunjukkan hasil positif, sekolah tetap menghadapi beberapa hambatan dalam pembentukan karakter siswa, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang keluarga tidak ideal. Hambatan ini perlu dikelola secara adaptif dan berkelanjutan. Adapun hambatan-hambatan utama yang ditemukan, minimnya peran dan komunikasi dari pihak keluarga, terbatasnya tenaga BK untuk pendampingan intensif, dan masalah psikologis siswa yang kompleks dan dalam.
Dan yang terakhir, kurangnya sarana konseling privat dan media pembinaan khusus. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa SD Negeri 52 Kendari memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa dari latar belakang keluarga kompleks. Keluarga tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang pelindungan, pendampingan emosional, dan pembinaan moral yang konsisten melalui berbagai pendekatan pendidikan karakter. Ya, itulah tadi presentasi dari seminar hasil dari tugas metodologi penelitian dengan judul peran sekolah dalam membentuk karakter siswa dari latar belakang keluarga yang kompleks. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.